Hari ini adalah hari kedua, kita akan lanjut menuju danau untuk estimasi normal kurang lebih 3-4 jam. Untuk 1,5 jam pertama atau 2 jam pertama itu kita menuruni trek yang vertikal atau bebatuan tebing. Itu harus hati-hati dan fokus ya, karena bebatuannya itu tajam sama sempit juga, jadi harus tetap diperhatikan untuk pijakannya. Karena yang dikhawatirkan kalau misalkan kita kesandung atau nyangkut si gigi sepatunya itu gitu ya. Nanti setelah sampai pertengahan kita ketemu jembatan. Dari jembatan itu ke danau kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Itu treknya sudah doringan landai ya. Itu hanya melipir kurang lebih 3 bukitan ya. Nanti mungkin setelah sampai di danau kita bisa bebas istirahat dan segala macam. Mau misalkan mau berendam air panas bisa, mau mancing bisa. Yang penting jangan mancing keributan. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Ada tambahan apa sih? Untuk kan ada di sebelah kanan kita nanti tali-talian itu kalau bisa hanya untuk menjadi pegangan, jangan dibebani. Takutnya angkor-angkor yang ditanam itu lepas. Iya. Karena batuannya batuan koral yang Gampang. lanjut. Lalu ketika foto-foto ataupun yang memiliki skill ajut-ajutan jangan digunakan dulu ketika turun danau ini, karena risiko untuk kecelakaannya 80%. Iya. Harap hati-hati ketika ada potar, utamakan potar kalau kita turun di sini. Iya. Cukup. Sebelum melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, pergi happy pulang happy, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan. Amin. Let's go. Ayo masuk ke tema. Masa ke tema lagi, tidur lagi doang. Jam 10.57 kami segera melangkah agar tidak hujan untuk melanjutkan perjalanan ke Danau Segara Anak. Kondisi jalan sedang berkabut, jarak pandang hanya sebatas mengagumi. Begitulah kira-kira jika kita mengharapkan suatu hal tetapi tidak kelihatan hasilnya. Haha. Jalur bebatuan yang curam mengiringi langkah kita untuk menuruni gunung ini. Ditambah kondisi sedikit gerimis, membuat jalur menjadi licin. Jika tidak terbiasa pakai sandal, jangan mengikuti kebiasaan saya ya. Karena saya tidak terbiasa pakai sepatu saat turun. Jadinya saya pakai sandal, kaki jadi lebih ringan saat berjalan. Setelah banyaknya kejadian para pendaki yang jatuh di jalur ini, pihak Taman Nasional dan masyarakat sekitar bergotong royong membuat anak tangga supaya perjalanan sedikit menjadi lebih aman.
Kabut mulai menghilang, gerimis mulai mereda. Langit kembali terbuka, seperti memberitahu kami bahwa seperti inilah pemandangannya. Sudah hampir 2 jam berjalan, kondisi jalurnya masih samar-samar. Cuaca yang tadinya terbuka kini tertutupi kembali oleh kabut. Akan tetapi, jalur yang tadinya suram sekarang sudah mulai landai dan tidak licin lagi. Sebentar lagi sudah mulai sampai ke tempat tujuan, yaitu Danau Sagara Anak. Tempat di mana orang-orang mencari ketenangan sembari melemaskan otot-otot yang kaku akibat perjalanan panjang dengan berendam di air panas. Sekarang jam 15.16, kita sudah sampai di Danau Sagara Anak. Di sini terdapat warung. Oh, sudah sampai bang. Mana sih? Oke. Sadar. Sekarang kita mau ke pemandian air panas. Hai. Oh. Halo. Lu orang di sana. Oh iya. Ada itu. Kenapa HP, Mas? Jarak waktu dari danau ke pemandian air panas cuma 5 menit. Jadinya kita bisa bebas untuk pergi ke sana kapanpun.
Air yang ada di sini semuanya air panas, jadi kita bisa memilih tempat yang nyaman untuk berendam. Bahkan di tempat yang sulit dijangkau pun, alam masih memiliki banyak manfaat untuk kita nikmati. Tetapi terkadang sifat rakus manusialah yang membuat alam menjadi rusak dan tidak bisa dinikmati.